teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yani Damanik di channel Yani Damanik 147. Jadi hari ini kita masih mengulas materi mengenai filsafat pendidikan ya teman-teman. Dan hari ini kita masuk ke bab 3. Jadi di bab 3 ini kita bakalan belajar mengenai hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Nah, untuk apa yang akan kita bahas dalam materi ini, jadi kita ada 4 topik bahasan ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada hubungan antara manusia dengan pendidikan gitu. Yang kemudian apa itu hakikat manusia, yang ketiga apa itu hakikat pendidikan, dan yang keempat bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Jadi kita langsung ke topik pertama, yaitu ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan. Oke teman-teman, jadi hakiki manusia itu ditinjau dari sifat-sifat hakiki yang menjadi karakteristik manusia yang membedakannya dari makhluk lain, sehingga dapat dilaksanakan strategi yang tepat dalam hal pendidikan. Hal itu ditinjau dari beberapa pandangan, diantaranya psikoanalitik, humanistik, behavioristik, dan hakikat manusia itu juga ditinjau dari beberapa dimensi, yaitu dimensi individu, sosial, moral, dan keberagaman yang perlu dikembangkan dari manusia melalui pendidikan sehingga terbentuk manusia Indonesia sepenuhnya. Kemudian, sasaran pendidikan itu adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifatnya yang kompleks. Karena sangat kompleksivitas tersebut, tidak ada satu batasan yang bisa menjelaskan hakikat pendidikan secara lengkap terhadap bagaimana bisa diterapkannya dalam kegiatan pendidikan. Pendidikan itu secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang akar katanya itu pais, yang berarti anak, dan egein, yang artinya membimbing, jadi pedagogi, artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu educare, yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu apa itu hakikat manusia. Jadi hakikat manusia itu secara terminologis adalah realitas manusia secara objektif. Jadi manusia secara kenyataan sebenarnya bukan semu, temporer, atau kondisi labil. Jadi hakikat manusia yang dimaksudkan pada realitas manusia secara definitif sebagaimana disyaratkan oleh kategori pengertian umum dari Socrates. Jadi hakikat manusia itu tidak mungkin lepas dari faktor lingkungan yang menjadi unsur pembedanya. Secara terminologis, hakikat itu sendiri adalah realitas sesuatu atau eksistensi sesuatu itu sendiri. Kenyataan eksistensi sesuatu yang sebenarnya bukan secara semu atau temporer atau bukan pula dalam kondisi labil. Kemudian di sini ada pandangan ilmuwan barat mengenai hakikat manusia. Yang pertama itu ada pandangan dari psikoanalitik dari Sigmund Freud. Itu perhatian utamanya itu memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah sehingga dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang diakui oleh masyarakat. Kemudian ada pandangan humanistik yang memahami secara hakiki keberadaan manusia dari manusia berdasarkan rasio atau pemikir manusia gitu. Jadi yang terakhir itu ada pandangan behavioristik. Jadi seluruh perilaku manusia itu adalah hasil belajar. Behavioristik mempersoalkan bagaimana perilaku manusia dikendalikan oleh faktor lingkungan. Jadi selain itu juga ada hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan, yaitu yang pertama ada dari Jalaluddin dan Abdullah, yang mengemukakan bahwa pandangan tentang hakikat manusia ada pada 4 aliran, yaitu aliran serba zat, aliran serba ruh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Untuk pembahasannya dapat dilihat pada slide ini ya teman-teman. Kemudian ada sifat dan hak dan hakikat manusia gitu. Jadi manusia itu mempunyai sifat kemampuan menyadari diri sendiri, kemudian rasa kebebasan, kemampuan bereksistensi, kewajiban dan hak, kata hati atau conscience of man, kemampuan menghayati kebahagiaan, moral, kemampuan bertanggung jawab. Kemudian ada pandangan Islam tentang hakikat manusia. Jadi dalam Islam itu hakikat manusia didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, manusia makhluk Allah yang terdiri dari jasad dan ruh. Manusia adalah makhluk Allah yang paling potensial. Manusia adalah puncak ciptaan dan makhluk Allah yang tertinggi. Dan kemudian adalah manusia itu sebagai hamba. Dimensi-dimensi hakikat manusia.
Menurut Muharjo pada 2001 dan Umar Tirta Haridi pada tahun 2000, dimensi-dimensi hakikat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dimensi keindividualan, dimensi sosial, dimensi kesusilaan, dimensi keberagaman. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Sasaran pendidikan adalah manusia, sehingga dengan sendirinya pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Jadi yang pertama itu bagian dari dimensi hakikat manusia itu yang pertama yaitu ada pengembangan utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor kualitas hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan faktor kualitas pendidik yang disediakan untuk memberikan pelayanan atau perkembangannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh itu diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Kemudian pengembangan yang tidak utuh. Jadi dalam ini terjadi proses perkembangan, yaitu adanya unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Oke, kemudian kita ke bagian C, yaitu apa itu hakikat pendidikan. Jadi pengertian pendidikan. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang hakikat pendidikan. Jadi yang pertama itu ada Tera Kajoni pada tahun 1982. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai oleh keseimbangan kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Kemudian dari Ki Hajar Dewantara, kalau hakikat pendidikan ialah proses penanggulangan masalah-masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Kemudian ada juga dikemukakan dari masyarakat Minangkabau, yaitu alam takambang jadi guru. Ini berarti semua kejadian, pengalaman dan perkembangan yang terjadi, baik perkembangan teknologi yang melibatkan perubahan pada masyarakat maupun yang lainnya dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dalam pendidikan. Kemudian dikemukakan juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Selain itu untuk masyarakat, untuk bangsa, dan untuk negara. Jadi kemudian tujuan pendidikan itu sendiri, jadi kami sajikan dalam peta tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan itu terbagi dua, yaitu tujuan secara umum maupun tujuan secara khusus. Jadi kalau secara umum, pendidikan itu sebagai tujuan hidup. Kemudian tujuan-tujuan khusus terdiri dari tujuan pendidikan sementara, meliputi tujuan pendidikan balita, kanak-kanak, anak sekolah, remaja, dan orang dewasa. Kemudian tujuan pendidikan tak lengkap itu meliputi pendidikan jasmani, pendidikan kognitif, pendidikan afektif, dan keterampilan. Kemudian tujuan pendidikan institusional meliputi pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, dan kemudian tujuan pendidikan nasional. Jadi kita masuk ke bagian D. Jadi bagaimana hubungan hakikat manusia itu dengan hakikat pendidikan. Jadi yang pertama itu terbagi sebagai pandangan humanistik gitu. Jadi pandangan humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Pandangan humanistik juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. Lalu yang kedua itu pandangan behavioristik, yaitu dimana bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, jadi bukan kebetulan. Menurut paham ini, manusia memiliki suatu keinginan yang bebas. Aliran behavioristik mengabaikan faktor intrafikis, yang berarti bahwa pendidikan tidak berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersumber dari siswa. Oke teman-teman, demikian video mengenai bab 3 di hari ini. Semoga teman-teman dapat menambah ilmu atau memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari video hari ini. So, terima kasih untuk perhatiannya. See you in the next video di channel Yeni Damanik. Bye-bye.